Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Malam, SMK Negeri 1 Cidaun, Cianjur, Jawa Barat. Saya mengajar mata pelajaran produksi pengolahan hasil perkebunan dan herbal di kelas 11 agribisnis pengolahan hasil pertanian. Saya akan membahas salah satu bahan ajar yang disampaikan di kelas dengan tema materi proses produksi simplisia. Simplisia berdasarkan kodifikasi peraturan perundang-undangan obat tradisional. Yang dimaksud simplisia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat melalui proses yang sederhana, yaitu proses pengeringan. Kadar air dari simplisia berkisar antara 8 sampai 10%, di mana pada kadar air tersebut bahan cukup aman dari pencemaran baik oleh jamur maupun mikroba. Proses pengeringan yang dilakukan melalui penjemuran atau menggunakan aliran udara panas. Bahan rempah yang dibuat menjadi simplisia, misalnya jahe, kunyit, temulawak, dan lain. Jadi simplisia ini proses pengeringan supaya bahan yang akan diolah bisa lebih tahan dan bisa diproses selanjutnya. Bagaimana alur proses produksi simplisia ini? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah ada proses produksi simplisia. Yang pertama, bahan segar. Bahan segar ini kita siapkan. Ya, bisa di kebun sendiri, bisa dapat belanja di pasar tradisional. Bahan segar ini pada umumnya masih banyak mengandung kotoran sehingga perlu dicuci. Pencucian ini berfungsi untuk membersihkan, menghilangkan bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Misalnya ada kotoran tanah atau kotoran dari bekas-bekas gigitan, ini dicuci bersih. Sebaiknya dicuci di air yang sedikit mengalir sehingga kotorannya dapat langsung terbawa bersih. Sesudah dicuci, maka bahan segar itu ditiriskan sebentar biar airnya tidak terlalu basah. Kemudian sudah agak kering, agak kurang airnya, kita kecilkan ukurannya. Nah, dimaksud pengecilan ukuran di sini adalah diiris-iris. Diiris-iris, semakin tipis irisannya semakin bagus. Kenapa semakin bagus? Karena akan mempercepat proses penjemuran. Diusahakan 0,1 sampai 0,3 cm ya, kurang lebih 1 sampai 3 mm ya, ukuran ketebalan. Kemudian hasil pengecilan itu disimpan pada ayakan atau tempat penjemuran untuk siap dijemur. Penjemuran kita jemur yang tradisional dengan memanfaatkan panas matahari, ini yang umum, atau juga bisa di alat untuk pengering, terutama digunakan jika musim hujan. Penjemuran ini dilaksanakan kalau untuk contoh ya, misalnya kunyit atau jahe, itu kalau di matahari dengan cuaca normal itu bisa 2 sampai 3 hari dengan penjemuran dari jam
8 sampai jam 14 siang. Ini penjemuran ini harus ditempatkan di tempat yang aman, tidak terganggu air, angin. Penjemuran dengan sinar matahari berlangsung dengan baik karena panasnya sangat cukup dan alami. Nah, penjemuran akan dianggap selesai atau cukup kering jika kandungan air dari bahan yang kita jemur itu sudah mencapai antara 8 sampai 10%. Masalahnya tidak semua orang memiliki alat untuk mengetahui kandungan airnya. Cara mengeceknya yang simpel, cukup dengan dipatahkan aja. Jika kandungan airnya lebih besar dari 10%, biasanya bahan Synglesia yang kita jemur itu masih lihat. Kalau yang 8 sampai 10% itu kalau dipatahkan dengan jari itu lebih crack gitu, patah, simpel. Masih sudah kering, ini jadilah Synglesia jadi ya. Synglesia yang siap untuk dikemas. Tentunya diusahakan suhunya harus suhu kamar dulu, suhu normal dulu, suhunya sama dengan lingkungan sebelum dimasukkan ke pengemasan. Jadi dikemas Synglesia yang kering, masukkan ke plastik atau karung, kita kemas, diikat atau disegel supaya mengurangi resiko dimakan atau kena hama dan penyakit dari luar. Nah, sudah dikemas ini siap untuk dijadikan tepung atau bahan-bahan lain yang digunakan untuk proses produksi lanjutannya. Jadi saya bilang alur proses produksi Synglesia itu satu bahan segar. Bahan segarnya dicuci untuk mengurangi kotoran. Sudah dikecilkan ukurannya, diiris-iris. Sudah diiris-iris dijemur. Sudah dijemur, cek kandungan airnya 8 sampai 10%, jadilah Synglesia. Sejukan suhunya, normalkan, kemudian kita kemas. Dan kemas ya tentu saja harus disimpan, jangan disimpan. Itu bahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.